Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dewi Maharanti Stoningsi dengan NPM 220420102004. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai jaringan organisasi. Dengan adanya jaringan organisasi ini dapat membantu organisasi untuk melihat posisinya dan meningkatkan hubungan-hubungan dengan jaringan-jaringan yang terhubung dengan organisasinya. Yang pertama adalah supplier. Hubungan antara supplier dan perusahaan adalah supplier menjadi penyuplai bahan mentah atau jasa kepada perusahaan. Dan sebagai timbal balik supplier, perusahaan harus membayar supplier dengan tepat waktu dan sesuai. Contohnya adalah perusahaan X menyuplai kayu kepada perusahaan Y pada tanggal 1 April. Maka perusahaan Y harus membayar perusahaan X pada tanggal 1 Mei sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Yang kedua adalah kompetitor. Kompetitor adalah pesaing. Hubungan antara kompetitor dengan perusahaan adalah dengan adanya kompetitor ini, perusahaan harus menaikkan mutu dan kualitas produk mereka agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Namun di sisi lain, kompetitor juga menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Contohnya adalah perusahaan menambahkan bahan-bahan berbahaya kepada produk mereka agar produk mereka terlihat lebih unggul. Yang selanjutnya adalah partner. Partner adalah organisasi yang memiliki kerjasama kepada perusahaan dengan maksud untuk saling menguntungkan, membantu, menghilangkan persaingan, dan memiliki visi dan misi yang sama. Contohnya adalah perusahaan X memiliki masalah terhadap produksi, maka perusahaan X meminta bantuan kepada perusahaan Y untuk membantu produksinya, sehingga perusahaan X membagi profit dengan hasil yang sama dengan perusahaan Y. Yang selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan adalah unsur penting bagi perusahaan, karena pelanggan adalah suatu individu yang mengkonsumsi, membeli, dan memakai produk dari perusahaan itu sendiri. Dengan adanya pelanggan ini, dapat meningkatkan profit bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan produksi. Timbal balik yang didapatkan pelanggan adalah mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan produk dari perusahaan itu. Contohnya adalah perusahaan C, mereka mengeluarkan produk minuman, dan seiring bertambahnya waktu, selera pelanggan akan berubah-ubah. Maka perusahaan C harus membuat varian terbaru setiap tahunnya agar dapat memuaskan pelanggan. Yang selanjutnya adalah badan pemerintah. Badan pemerintah berfungsi sebagai pelindung hukum dan pengatur kebijakan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan produksinya dengan aman dan nyaman. Timbal balik yang didapatkan badan pemerintah bagi perusahaan adalah pembayaran pajak. Contohnya adalah penerapan logo halal dan badan BPOM. Yang selanjutnya adalah serikat pekerja. Serikat pekerja ini berfungsi sebagai penengah antara kebijakan perusahaan dengan permintaan karyawan dan penampung aspirasi karyawan. Timbal balik yang didapatkan serikat pekerja adalah permintaannya dikabulkan oleh perusahaan. Contohnya adalah serikat pekerja menuntut kenaikan gaji oleh perusahaan. Maka perusahaan menunggu keputusan pemerintah. Dan jika keputusan pemerintah sudah keluar, maka perusahaan harus mentaati keputusan pemerintah tersebut. Yang terakhir adalah ormas. Ormas ini berfungsi sebagai pengawas jalannya perusahaan agar konsumen tidak dirugikan. Timbal balik yang didapatkan oleh ormas ini adalah permintaan akan keadilannya dituruti. Contohnya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Mereka ini mengawasi produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan agar konsumen tidak rugi. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.